Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci R dari Prodi PAI 2C dengan NIM 24020101050. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas UAS Sejarah Indonesia yang berjudul Teori Gujarat dan Arab. Dan silakan disimak. Teori Gujarat dan Arab merupakan dua teori yang berbeda mengenai asal-usul penyebaran agama Islam di Nusantara. Kedua teori ini memiliki pendukung dan bukti-bukti yang berbeda, dan hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan para sejarawan. Teori Gujarat berpendapat bahwa penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di wilayah pesisir utara Jawa, banyak dipengaruhi oleh para pedagang dan ulama dari Gujarat, India. Gujarat pada masa itu merupakan pusat perdagangan yang ramai dan memiliki komunitas muslim yang besar. Kemudian ada bukti-bukti yang mendukung seperti kesamaan budaya dan arsitektur. Kemudian ada beberapa bangunan masjid kuno di Jawa menunjukkan kemiripan gaya arsitektur dengan bangunan di Gujarat. Kemudian penggunaan bahasa. Beberapa naskah kuno berbahasa Melayu menunjukkan pengaruh bahasa Gujarat. Kemudian ada jejak perdagangan. Bukti sejarah menunjukkan adanya jalur perdagangan yang menghubungkan Gujarat dengan Nusantara. Kemudian adapun kelemahan dari teori ini, yaitu teori ini dianggap kurang menjelaskan penyebaran Islam di wilayah-wilayah Nusantara yang jauh dari jalur perdagangan Gujarat. Kemudian ada teori Arab. Teori ini menitik beratkan peran para pedagang dan ulama dari Arab dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Para pedagang Arab dianggap sebagai penyebar agama Islam yang pertama dan paling berpengaruh. Kemudian bukti-bukti yang mendukung itu ada pengaruh bahasa Arab. Banyak kosakata bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Melayu. Kemudian tradisi keagamaan. Beberapa tradisi keagamaan Islam di Nusantara menunjukkan kemiripan dengan tradisi di Arab. Kemudian naskah-naskah kuno. Beberapa naskah kuno yang ditemukan di Nusantara ditulis dalam bahasa Arab. Kemudian kelemahan pada teori tersebut ini adalah teori ini seringkali dianggap terlalu menyederhanakan proses penyebaran Islam di Nusantara dan kurang memperhatikan perang pedagang dan ulama dari daerah lain. Kesimpulannya, kedua teori ini bukanlah teori yang saling bertentangan secara absolut. Kemungkinan besar penyebaran Islam di Nusantara merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak dari berbagai daerah, termasuk Gujarat dan Arab. Peran Gujarat mungkin lebih dominan di wilayah-wilayah tertentu, sementara peran Arab mungkin lebih berpengaruh di wilayah-wilayah lain. Penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk mengungkap secara lebih detail proses penyebaran Islam di Nusantara. Perlu diingat bahwa berbagai teori ini merupakan interpretasi dari bukti-bukti sejarah yang tersedia, dan interpretasi tersebut bisa berbeda-beda tergantung pada perspektif dan metodologi yang digunakan. Itulah teori dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.